Biasanya sih kalau Aerox kalau udah ganti seher-seher kayak 63 kan 180 cc ya auto kenceng lah. Standing lah. Wah anjing coy. Motor balap gue sendiri kan gue ada yang spek 160 cc sama yang 220 sama yang FFA. Oke, welcome back to my channel guys. Hari ini gue mau ke RAW ya. RAW itu apa? Kalian nanti bisa lihat di sana tuh kayak apa ya. Hari ini udah masuk bulan puasa. Semoga puasa kalian lancar, aman segalanya, aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Oke, daripada gue banyak ngomong, langsung aja ya kita ke RAW. Cus. Oke guys, sebelum jalan pasti ini harus pakai masker dulu. Kalian pada puasa nggak hari ini? Semoga puasanya lancar lah ya. Oke, ini langsung kita jalan. Sorry lupa safety belt anjir. Sip. Oke, hari ini gua mau ke RAW ya. RAW itu Era Auto Works, dia di daerah Jakarta Timur dekat Kalimalang sih. Jadi dekat Bekasi Barat sana dikit lah. Nah, gua mau ngapain sih ke sana? Ya gue sih sebenarnya ada segmen baru ya di YouTube gue. Namanya adalah Ceria. Ceria itu ada cerita bareng dia. Nah hari ini gue mau ceria bareng ownernya Era Auto Works, yaitu Mas Ruli. Ya setahu gue kan Era Auto Works ini isinya ini ya apa namanya Vespa terus ya. Jadi sebenarnya gue pengen tahu sih dia sebenarnya bisa atau enggak kalau memang non Vespa. Tahu gue kan kualitas cat Vespanya mantep banget. Ya siapa tahu Naki ya keracun ya, tapi jangan sampai ya. Kalau keracun ya memang sudah takdirnya ganti warna berarti. Oke, daripada kelamaan ini gue udah di jalan juga. Nanti kita lanjut ketika udah deket RAW ya. Oke guys, see you. Oke guys, ini gue udah di daerah Pondokopi ya. Harusnya sih dikit lagi, dia ada di sebelah kanan, jadi kita skuter balik. Tadi gue dari Bekasi lewat tol ya, keluar Pondok Gede, Jatiwaringin itu lebih gampang. Kalau naik motor ya harus lewat jalan Kalimalang lah ya. Gue kalau biasa waktu itu naik motor lewat jalan Kalimalang. Ini menurut gue jalanannya sepi banget sih. Paling tadi cuma berapa menit ya? 20 menitan lah. Nih, gue udah putar balik. Ini di sebelah kiri mana ya? Nah, ini nih guys, dia di sebelah kiri. Nih. Mana ya? Ini di map saya sih. Gue lupa inget gue kalau di sini tuh susah anjir. Nah ini nih, setahu gue pernah nyuci di sini. Mana ya? Wah tuh bro, ada logonya RAW anjay. Nah ini gue udah sampai di RAW guys. Oke guys, ini udah sampai. Gue langsung turun aja ya. Kayaknya Mas Ruli udah di dalam deh. Langsung kita turun. Oke, ini gue udah turun. Dia ditutup ya karena ada PSBB. Gue juga nggak ngerti kenapa. Agak sulit juga sih sekarang bisnis ya, jadinya tutup. Gue harus masuk aja. Kayaknya Mas Ruli udah di dalam deh. Langsung. Oke guys, ini gue udah di dalam ya. Ini gue udah di RAW. Nanti mungkin setelah ngobrol gue bakal garage tour ke seluruh penjuru bengkel ini. Kita lihat ada apa aja. Di sini gue nungguin Mas Ruli. Mana Mas Ruli ya? Anjing lama banget lagi dia di bawah. Ntar gue panggil dulu. Mas Ruli. Dah. Nah, ini ownernya guys. Dia malu-malu banget, ngeselin dah pokoknya.
Ini Mas Ruli. Semoga aja mic-nya kedengeran. Ini mic-nya di gua doang. Tes. Ya. Ya, ini social distancing. Cuma dalam sini tadi gua udah dicek suhu gua sama apapun lah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadinya gua buka masker dalam sini. Dan aman lah dalam sini kata Mas Ruli. Dan karyawannya di dalam sini juga lagi nggak full ya karena ada PSBB ini. Jadi cuma hanya beberapa orang doang. Nah, selanjutnya gue akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ruli mengenai sejarah bengkel Rau dan per Vespa-nya. Ini Vespa semua sih, nggak ada Maxi di sini, anjir. Gimana ya? Nyasar. Ya, nyasar bengkel gue. Oke, stay tune terus ke teks selanjutnya. Bye. Oke guys, ini gue mulai segmen baru gue ya, namanya Ceria. Cerita bareng dia. Nah, untuk ceria pertama gue adalah Mas Ruli ya. Ini kelinci percobaan gue untuk segmen ceria. Jadi gue sekarang udah di RAW, videonya tadi kalian juga udah tahu. Mungkin setelah gue ngobrol ini, gue bakal garage tour ya Mas, boleh nggak Mas? Ya, garage tour. Iya nggak apa-apa, berantakan berarti rame guys. Ya oke. Sebelumnya Mas namanya siapa Mas? Ruli. Ruli siapa Mas? Ruli Manarula. Ya, Ruli Manarula dari RAW ya guys. RAW itu ada singkatannya nggak Mas? Sebenarnya sih gue bikin tuh R Auto Works ya. Karena makin kesini bilang, wah kok kayaknya penyebutannya ribet. RAW aja RAW. Sebenarnya ngebentuk bukan gue. Dari anak-anak yang sering nongkrong di sini, udah RAW aja om bikinnya. Siap. Ikut. Nah, jadi ownernya sebenarnya namanya R Auto Works ya, cuma diganti jadi RAW. Jadi ada RAW. RAW itu sebenarnya biasanya repaint ya Mas? Base-nya repaint. Cuman karena dari dulu gue sering ngoprek mesin, ngulik mesin dari mobil, motor, sampai sekarang akhirnya ke bawah. Base-nya repaint, tapi sampai sekarang kalian tadi dengar sendiri mesin juga main ya. Mungkin kalau yang gue kan sebenarnya awam ya main motor ya. Gue paling baru ya, kalian udah lihat story gue. Gue awam banget main motor. Cuma yang gue tahu RAW itu Vespa pertama. Yang kedua dia ada racing divisionnya, sering juara kalau gue lihat di Instagram ya. Itu bener nggak Mas? Alhamdulillah. Bener Mas? Alhamdulillah. Jadi bener guys, mereka mesinnya jago sih menurut gue. Cuma yang perlu gue tanya Mas, sebenarnya ini hanya repaint Vespa atau bisa merek-merek lain atau base-base lain? Nah, bukan kebetulan sih. Sebenarnya tuh bengkel gue ini repaint. Repaint tuh apa aja? Gue awalnya ngerjain mobil. Cuman karena ngerjain mobil itu butuh waktu yang panjang, apalagi urusan restorasi. Nah, di situ gue mulai nyambi ke motor. Ternyata di motor tuh rollingnya asik. Cepet ya? Cepet. Udah gitu, gue main sama teman-teman Vespa. Nah, mereka datanglah satu persatu tes motor, dan ada beberapa bengkel juga yang masukin ke gue untuk ngecat Vespa. Dari situ gue mulai dikenal orang, RAW tuh Vespa banget. Padahal aslinya enggak, apa aja bebas. Bebas berarti Nakia bisa dong Mas ngecat di sini Mas? Itali Jepang. Berarti Nakia bisa ngecat di sini Mas? Bebas. Oh, berarti Maxi bisa guys ngecat di sini guys. Oke, awalnya RAW itu berdiri di mana sih Mas, dan histori sedikit lah cerita. Awalnya tuh gue ngecat di rumah sebenarnya. Di garasi rumah gue. Sampai akhirnya gue mutusin, gue udah nikah, gue mutusin gue harus punya tempat kerja yang lebih serius, penghasilan yang lebih bener. Gue nekatin tuh waktu itu 2015. Gue buka bengkel cat di Harapan Indah. Pertama, itu gue ngerjain mobil. Awalnya mobil semua, restorasi, yang ngerjain mobil-mobil balap. Cuman makin kesini banyakan motor, ya sampai sekarang akhirnya berjalan di motor. Nah, karena banyak yang komplain Harapan Indah itu jauh, gue pindah ke sini Raden Inten. Harapan Indah masih ada sampai sekarang, cuman ngerjain mobil doang. Jadi kenapa pindah ke Raden Inten? Karena teman-teman motor banyak yang komplain karena Harapan Indah jauh. Tapi sebenarnya dari sini berapa kilo Mas? 20 kilo ke HI. Oh, anjir, jauh ya. Rumah juga jauh ya Mas ya kalau ke HI ya? Lebih jauh nggak sih Mas? Jauhan ke HI daripada ke Raden Inten ini. Raden Inten gue dari rumah sini paling cuma 6 kilo, ke HI 12. Ya 2 kali lipatnya ya guys ke Harapan Indah. Selanjutnya RAW tadi udah ada historinya. Awal ngoprek mesin itu kapan Mas? Kalau main mesin sendiri gue udah dari SMP kali ya. Gue udah gila yang namanya balapan, dari balap liar sampai balap resmi. Sampai akhirnya
kuliahnya juga nggak nyambung sebenarnya sama urusan mesin-mesinan. Cuman ya udahlah, namanya hobi kan, jalanin terus. Berarti awalnya mesin dulu ya baru cat ya mas? Mesin duluan. Cuman karena kalau gue pikir tuh, gue karena suka banget balap nih. Di saat gue balap nih, kok kayaknya kalau nggak keren tuh nggak asik. Jadi gue mulai ngecat sendiri, terus orang banyak yang tertarik. Gue dari ngecat mobil balap, ngecat motor balap, sampai sekarang ya project restorasian dari yang klasik sampai modern, gas terus. Kalau gue lihat mungkin konsepnya bisa dibilang agak sedikit beda dari gue ya. Kalau gue kan lebih senang ke looks-nya doang, mesinnya nggak gue apa-apain. Kalau Mas Ruli, menurut gue dia garap dua-duanya, mesinnya oke, looks-nya juga oke. Tapi kalau ngerjain motor gue bisa looks ganteng ya mas ya? Ya insya Allah lah. Tergantung konsep, kita buat konsep dulu. Oke. Ah jadi di sini flow-nya seperti apa mas kalau orang mau ngecat mas? Biasanya sih terutama yang gue tanya ya, konsep lu tuh maunya kemana arahnya? Kalau lu suka racing look, elegan atau luxury, biasanya dia ngasih tahu nih, gue pengen warna ini. Konsep lu apa? Racing, tapi racing lu pengen buat warna-warna yang candy elegan gitu, gue bilang nggak masuk akal, nggak nyambung. Kalau racing ya udah warna-warna solid, grafis tipis yang ya emang racing look lah, dibuat lebih keren lah. Berarti tadi balik ke pertanyaan sebelumnya ya, ini berarti bukan Vespa doang kan mas? Bukan Vespa doang, apapun bisa dicat di sini. Yep. Ini kalau gua sepeda ya oke. Oke, yang gue tahu ya guys, yang di gue kan maksi banget dari awal. Dan gue lihat motornya Bila kalau nggak salah ngecat di sini ya mas? Iya benar-benar. Bila ngecat di sini tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu pas dia mau ngecat di sini konsep dulu atau langsung eksekusi mas? Kalau dia gue rasa nggak punya konsep. Dia cuman gue mau ngecat kayak helm ini. Oke, gue bisa. Udah gitu aja. Oke, gue sih sebenarnya salut banget ya pas hasil RAW itu jadi ke motornya Bila. Gue nggak tahu konsep awalnya apa, yang tadi Mas Ruli bilang. Bila sebenarnya nggak ada konsep, spesifik konsep. Cuma dia ada maunya seperti helmnya dia, yaitu helm array motif Kenny ya mas. Nah langsung diaplikasiin ke Aerox ya, dan hasilnya ajib banget guys. Terus untuk Vespa, kalau balapan itu sebenarnya ada schedule-nya atau enggak sih mas? Ada schedule tahunannya, biasanya 1 tahun itu 4-5 seri. Tahun ini ada 4 seri, tapi baru berjalan 1. Karena corona ini kita semua berhenti. Wow. 4 seri itu per 3 bulanan atau memang random aja? Per 3 bulan. Per 3 bulan? Oke, cuma karena ada corona makanya stop juga ya? Kayak MotoGP lah ya, stop nggak ada serinya ya? Berhenti semua. Ya di sini mungkin setelah ini gue akan garage tour, cuma yang gue lihat di sini Vespanya lagi lumayan banyak ya, ada banyak repaintnya, ntar kalian bisa lihat. Dan kalau yang mau tahu RAW itu di mana, ntar gue akan share mapsnya juga di deskripsi, dan kalian bisa lihat di atas ada alamatnya juga ya, Raden Inten. Patokannya sih sebenarnya Kalimalang ya, Kalimalang. Kalau dari Bekasi Auto 2000 belok kanan, muter balik dia di sebelah kiri. Itu sih RAW ini menurut gue gede banget sih guys, bengkelnya proper, cuma berantakan. Gue gak ngerti orangnya, mungkin karena rame ya kayaknya ya. Ya gak sih mas? Justru ini lagi kosong. Lagi kosong, tapi kok berantakan mas? Kenapa nih mas? Enggak. Jadi ini sebenarnya apa ya? Kemarin tuh gue lagi ada project dari salah satu ATPM yang ada di Indonesia ini. Jadi jadi belum sempet rapi-rapi. Ya jadi ala kadarnya lah seperti ini. Kalau boleh tahu itu project apa sih mas? Belum bisa dikasih tahu ya. Out of record lah ya, jadi nggak bisa dikasih tahu. Intinya dia, setahu gue RAW itu kalau memang kalian memperhatikan dunia otomotif ya, sebelum pameran biasanya GIAS ya mas, atau sebelum-sebelumnya ada motor yang mau di launching dan itu hasil modifan RAW. Kalau kalian merhatiin pasti kalian tahu. Akhir-akhir ini ada yang baru nih, motor dari brand sebelah itu dimodif di sini juga, hasilnya ciamik banget. Sebelum gue beli Aerox, gue ada kepikiran buat beli motor itu, cuma tetap aliran gue ke Maxi, belum bisa ke motor sebelah karena menurut gue harga bodinya mahal ya. Mas, pertanyaan mungkin sebelum kita garage tour ya, ada efeknya nggak sih mas mengenai PSBB atau tanggapannya terhadap PSBB sama Corona ini dari Mas Ruli sendiri dan bengkelnya? Nah, sebenarnya di bengkel gue ini agak sedikit terugikan lah, karena gue termasuk area red zone Jakarta Timur, Duren Sawit. Di sini gue nggak bisa buka bengkel
bener-bener buka bengkel, buka pagar semua gitu untuk dapetin customer, sama sekali nggak bisa. Apalagi pas bener-bener awal PSBB nih, di bengkel gue nih sehari bisa 3 kali patroli dari polisi, Satpol PP, dan bengkel gue bener-bener dikasih warning kalau gue nggak boleh buka. Agak repot sebenarnya buat gue. Yang gue bingung alasan nggak boleh buka apa mas? Tahu gue kan bengkel ini udah ada jobnya masing-masing ya. Misalnya karyawan lu ada yang ngamplas di sana, ada yang ngurusin mesin di sini, ada yang ngecat di bawah. Lu juga cuma hanya standby aja, nggak ada yang nongkrong. Alasannya mereka nggak ngebolehin operasi apa? Bengkel gue nih sebenarnya kalau buka aja nih, anak Vespa ada aja yang datang, servis, nongkrong. Apalagi waktu itu kan masih sekolah ya, masih ada anak-anak sekolah. Dan kebetulan di sini banyak anak sekolah, banyak teman-teman Vespa yang suka datang, cuman sekedar buat nongkrong. Nah itu yang repot. Oke, berarti itu yang agak membatasi ya mas. Berarti anak-anak taunya sekarang RAW tutup berarti ya? Sebenarnya mereka tahu buka, cuman paling kalau ada yang mau servis ya by schedule lah, gue yang ngatur. Dan ditinggal nggak sih motornya? Kebanyakan ditinggal. Di sini juga ada beberapa yang lagi diservis, kayak nih 2 motor ini lagi turun mesin servis besar. Ya mereka tinggal, dan gue nggak bisa ngejanjiin dalam waktu dekat gitu, karena yang ngerjain mesin juga di sini cuman ada satu mekanik gue sama gue sendiri. Jadi nggak bisa buru-buru lah, apalagi yang namanya sekarang lagi PSBB gini, banyak bengkel-bengkel yang tutup juga gitu. Ya sebenarnya berpengaruh ya guys, dari kalangan atas sampai kalangan bawah, dari yang kerja, dari yang sekolah, semuanya berpengaruh banget. Ya gue juga bingung ini kapan selesainya ya, semoga aja bisa cepat selesai, jadi aktivitas bisa berjalan normal, yang mau riding juga bisa riding normal, semoga aja bisa cepat selesai. Dan dari Mas Ruli bilang tadi, kalau ada yang mau ngurusin Vespanya, atau menurut gue ini saat yang tepat banget buat lu repaint. Karena apa? Karena lu bisa naruh motor lu dan lu tinggal, dan motor lu nggak mungkin lu pakai kan kalau lagi PSBB gini, bener kan? Jadi ini menurut gue ini saat yang tepat banget. Mau lu repaint, mau lu bore up, atau motor yang bisa dibilang notabene harus ditinggal lama, ya ini saat yang tepat. Banyak kok bengkel, setahu gue banyak lah bengkel yang buka dan dia tapi ditutup, jadi hanya based on schedule atau based on appointment with ownernya. Nah berarti Nakia repaint dong. Ini gue bingung sih guys, masalahnya body abu-abu gue kan gue sayang banget ya, lo tau lah ya. Banyak yang nanya itu abu-abu apa, cuma setelah garage tour, gue mau Mas Uli ngasih unjuk konsep yang cocok buat Nakia seperti apa. Siapa tahu gue keracun ya guys. Oke. Anjing berisik. Pertanyaan terakhir mas, pertanyaan terakhir. Kata lu, ini bukan Vespa doang, bisa semua, bener ya? Betul. Oke, ini yang menurut gue krusial dan pasti banyak yang nanya banget. Kalau bore up Vespa berapa duit mas? Bore up Vespa tuh gue di sini ada beberapa paket ya. Oke. Dari yang spek standar 58 porting harian, ada yang start dari CHR 62, 63 tuh speknya 170, 180 cc, ada yang 66 tuh 200 cc, 200 cc ECU standar atau ECU bebas, atau untuk kompetisi. Wow, paketnya banyak guys. Yan, bore up lu berapa Yan? Adek gua bore up 59 dipakai harian, itu kira-kira berapa mas? 59 tuh spek standar sih ya. 59 biasanya 59 tuh temennya camp sekalian porting, gue start di 2,5 juta. Pengerjaan berapa hari normalnya ya, bukan keadaan seperti sekarang? Kalau cuman spek standar 59, 58 gitu sih paling 2-3 hari selesai. Oke. Pertanyaan pertama selesai mengenai mesin. Kalau yang mesin lebih dari spek standar, kalian harus langsung japri aja. Rahasia dapur guys. Oke, kalau untuk repaint mas, berapa duit? Repaint Vespa? Repaint Vespa, gue juga ada paket sebenarnya untuk repaint Vespa. Repaint Vespa itu gue bikin ada 3 paket. 3 paket tuh yang pertama gue ngikut pasar nih, yang lain. 1, tanpa bongkar mesin, tanpa bongkar kabel, jadi ibaratnya tuh kita ngecat hanya bagian luar, bisa dibilang nggak detail sampai bagian dalam. Nah itu gue start di 4 juta sampai 4,5 juta, tergantung pilihan warna. Yang kedua itu gue bongkar total. Bongkar total tuh nanti kita di garage tour bisa lihat ya. Bongkar total tuh dalam arti Vespa itu
Gue copotin semuanya dari mesin, kabel body, pokoknya nggak ada yang nempel deh. Kita ngecat bener-bener dipanggang, digantung. Itu gue start dari 5 jutaan. Di sini kita bahan pakainya Speedseeker atau glasurit. Itu ngecat semua luar dalam, dan gue biasanya sih untuk paket 2 sama paket 3 ini. Nah yang paket 3 ini gue kasih bonus biasa detailing wiring harness atau engine juga pasti gue detailing. Itu yang paket ketiga itu gue start di 5,5 sampai 6 jutaan. Menurut gue harganya masih make sense juga ya guys. Dan setahu gue kualitasnya oke banget. Tapi gue belum bisa bilang oke banget karena gue belum pernah ngecat di sini. Nggak tahu dah ini keracun apa enggak ya. Yang kedua untuk segmen gue lah ya mas ya, Maxi ya mas, segmen Maxi. Kalau untuk NMAX berapa mas? Gue di sini kalau untuk pengecatan NMAX warna standar tuh warna solid, warna metalik. Itu gue NMAX start dari 2,5 jutaan. Kalau untuk Aerox tuh 2 jutaan. Kalau untuk X-Max 3,5, tergantung warna ya. Itu untuk warna-warna base. Warna base ya, oke. Kalau Candy pasti lebih mahal ya mas ya. Range-nya berapa mas? Kalau Candy biasanya sih gue 500 sampai 1 juta, tergantung pilihan candy. Karena candy yang paling mahal itu merah. Merah tuh warna-warna paling mahal dari solid, metalik, merah nomor 1. Kalau plus Ceralic juga mahal, lebih nambah lagi ya mas? Ceralic sih ya nambah-nambah dikit lah, nggak apa-apa. Berarti tadi Aerox sekitar 2 jutaan ya mas ya? 2 jutaan. Ya sekitar 2 jutaan. Itu untuk warna yang memang bukan candy. Jadi warna-warna basic aja. Kalau lagi ada sekarang kira-kira ada diskon nggak sih mas untuk repaint mas? Nah dari Vespa dulu mas. Dari Vespa nih untuk kali ini sebenarnya dalam rangka PSBB nih, dalam rangka. Jadi gue emang kemarin ini udah naikin promo di Instagram gue, di Instagram Raw Autoworks udah gue naikin promo untuk repaint Vespa. Di situ untuk repaint Vespa gue kasih promo potongan 500 sampai 1 juta. Menariknya tuh. Anjir. Tadi coy. Kalau untuk Maxi mas, anjing Maxi gimana mas? Anjing kok gue keracun ya mas? Kalau Maxi gimana mas? Khususnya Aerox lah. Aerox pastinya semua dapat diskon dari gua. Pokoknya tuh diskonnya range-nya 500 sampai 1 juta tergantung pemilihan warna. Wow guys, menurut kalian Nakia repaint nggak ya? Kalau menurut kalian harus repaint, kalian harus komen ya di bawah ya. Gimana mas? Repaint. Oh tai sih, ini racun-racun anjing. Anjing abu dibilang standar guys. Gila, oke. Selanjutnya kita garage tour ya. Kita lihat di dalam ada apa aja sih di RAW. Let's go guys. Guys ada yang kelupaan. Jadi ada terakhir. Bore up Maxi. Bore up Maxi bisa nggak mas? Sebenarnya gue di sini bore up nggak sekedar untuk Vespa. Maxi bisa, temen-temennya lain Honda, Kawasaki semua gue bisa. Karena base engine itu semuanya sama. Bisa di bore up pastinya. Itu perhitungannya gimana sih mas? Jadi kalau bore up itu yang pertama gue tanya, ini orang kebutuhannya apa? Hanya sekedar stop and go atau ada yang dikejar, misal kayak sekarang gopek meter atau balap resmi. Yang jelas tuh semua ada hitungan-hitungan pastinya. Bisa yang jelas. Berarti kan ada horsepower-nya ya mas? Kalau horsepower itu lu bakal dyno atau enggak untuk ngebuktiin kalau memang sebelumnya sekian jadinya sekian? Nah sekarang ini kan bisa dibilang motor kebanyakan injeksi. Motor injeksi itu kita nggak bisa asal nyeting dari PG bag, hanya sekedar feeling, oh udah enak nih. Feeling lu sekuat apa sih bilang nih motor oh udah enak. Kalau gue terbiasa di sini nyeting motor itu kalau nggak pakai AFR meter minimal yang bisa gue lakuin di bengkel ini. Kalau enggak, yang kedua, gue harus dyno. Kenapa gue harus dyno? Karena motor injeksi nggak bisa kayak karburator yang kita setting pakai obeng puter-puter feeling gitu. Motor injeksi itu kita pakai PG bag nyetingnya atau pakai ECU. Nah itu gue nyeting di dyno tuh kelihatan nih. Misalkan gue kebanyakan di sini ngerjain bekas kerjaan bengkel lain, paling males. Udah gitu, om gue pokoknya motor gue mau lebih enak. Ya insya Allah lebih enak, cuman sebelumnya gue dyno dulu. Berapa sih horsepower motor lo sebelumnya? Jadi gue gak pernah yang namanya ngucap janji motor lo enak nih hanya sekedar di mulut. Pokoknya gue by data setiap ngerjain mesin di sini.
Motor lo misal Vespa 63 CR 63 tuh 180 cc ya. Rata-rata gua ngerjain di sini dapat 16 HP dengan klep standar. Nah, orang-orang tuh kebanyakan ya gua nggak mau menjelekkan satu sama lain lah. Pokoknya gua cek dulu lah dapat berapa HP nih motor. Hasilnya gue report ke yang punya, HP lo sekian ya, sebelum gue bongkar baru gue eksekusi. Nah, di situ gue nggak pernah menjanjikan motor lo bakalan kenceng. Pokoknya kita beda data aja. Dari misalkan sebelumnya motor lo nih di bore up di bengkel lain dapat 12 HP. Nah, habis itu gue bore up. Signifikan lah, lumayan hasilnya naik jadi 15 atau 16 HP. Nah, di situ gue nggak ngasih janji palsu dong, by data. Disitulah. Oke guys, jadi bisa dibilang Mas Ruli ini jadi tukang cebok ya, juga tukang cebok yang memang gue bukan ngejelekin bengkel lain, tapi di sini yang gue sukanya adalah semua based on data. Sebelum di dyno, sesudah akan di dyno. Hasilnya akan di-report ke lu, dan pengerjaannya yang tadi gue bilang kalau misalnya untuk standar ya 2-3 hari lah ya. Gini deh, motor lu kan lu punya motor balap kan Mas ya? Kebetulan ada. Rawi kan punya motor balap nih. Paling kenceng tuh berapa cc, dan kalau misalnya orang mau bore up kayak gitu berapa duit Mas? Untuk motor balap gue sendiri kan gue ada yang spek 160 cc sama yang 220 sama yang FFA. Untuk yang mana dulu nih? Yang 160 cc. Paling kenceng aja Mas? Yang paling kenceng tuh gue ada yang 220 sama FFA. Nah, budgetnya sih bisa dibilang lumayan gede lah ya untuk yang namanya ngebangun motor balap, karena di situ kita ada riset tuh bisa dibilang nggak bisa dibayar lah harganya. Japri aja kali ya Mas? Iya japri aja lah ya, japri. Kalau untuk Aerox sih Mas, Aerox harian nih kayak Aerox gua Mas, kan gua mesin standar. Kira-kira kalau harian tuh berapa cc sih Mas? Aerox harian nanggung sih kalau cuman untuk bore up sedikit. Kalau Aerox tuh gue lebih seneng di cc 180 CR63. Itu enak. Itu pakai part ori atau memang ada part sendiri atau gimana Mas? Kalau Aerox kebetulan kan banyak nih aftermarketnya kayak KTC, nggak apa-apa nih nyebut merek nih, nggak apa-apa ya. Nah kayak KTC, Kawahara gitu, gue lebih seneng sih pakai part aftermarket karena lebih cepet, karena dia bloknya water jacket kan. Kalau untuk bikin gue bisa bikin, tapi untuk yang biasanya yang cc besar. Kalau untuk yang kayak cuma sekedar 62, 63, gue lebih milih aftermarket. Satu, waktunya cepet. Kedua, mereka emang udah bisa dibilang bagus, presisi. Nah, biasanya dari situ gue ya sedikit dioprek-oprek lagi lah, kayak bagian head tuh porting sendiri, cam juga sendiri. Aerox CP 80 cc udah lebih dari cukup lah ya kalau untuk harian. Enak banget. CP 80 guys. Nakia enggak. Gua chat aja, gua nggak mau bore up. Nah, Repaint nih, motornya nganggur kan? Bore up lah sekalian. Tai guys, ini ownernya tai. Nah, bore up. Banyak kan kayak gitu kalau Vespa. Bore up nih Mas, bore up CP 80. Di luar harga part aftermarketnya ya. Di luar harga part aftermarket. Itu berapa duit Mas buat Aerox? Biasa sih kalau Aerox nih, gue misalkan ada yang datang nih, oh gue udah bawa bloknya, nggak apa-apa. Gue paling seneng sih kayak gitu karena enak aja lah. Dia bawa, gue juga terima kan. Biasanya yang gue kerjain tuh kayak porting polish, cam tuh gue sekitar 2 jutaan. 2 juta udah auto kencang buat harian ya Mas? Kalau udah ganti seher kayak 63 kan 180 cc ya auto kenceng lah, standing lah. Wah anjing coy, gimana ini coy? Ya udahlah, kita bahas repaint dulu ya. Nih anjing nih, bahas mesin nih. Adek gue juga tai, dia kan udah bore up, jadi dia manas-manasin gue mulu. Mentang-mentang motor gue di rumah doang. Nakia kalah sama Vespa. Dia kenceng sih Mas, tai. Gue nggak berani kenceng-kenceng Mas. Udahlah guys, udah ya cukup. Kita bahas repaint aja nanti. Setelah ini kita mau garage tour. Habis itu gue mau lihat konsepnya Mas Ruli buat Nakia gue kayak apa. Oke guys, langsung ya kita garage tour. Nah ini yang pertama Mas ya, sebelum ya start kita garage tour, ini lagi diapain Mas? Ini repaint kalau nggak salah kan mesinnya sampai copot nih. Ya. Berarti yang paling atas ya? Ini dia ngambil paket yang paling atas. Dia minta dibongkar total, detailing engine, detailing wire harness semua. Ini gue juga kalau ngecat yang paket atas ini tuh dia yang dicat tuh luar dalam. Oke. Furnace juga luar dalam. Wow. Pokoknya semua kena deh, nggak ada yang nggak kena. Oke. Pabrik juga kalah ngecatnya.
Berarti kalau Aerox dalamnya juga dipernis, Mas. Kalau Aerox apa yang mau dipernis? Mau Oke. diplastik. Next. Ini lagi diapain, Mas? Ini T4 baru selesai restorasi. Ini kayak warnanya lucu ya, Mas ya? Ini dia Kayak ada ungu-ungunya nggak sih, Mas? warnanya tuh dia apa ya? Dia ini warna aslinya ET4 Itali. Wow. Dia restorasi di gua cat semua karena dia waktu itu sebelumnya udah pernah repaint, cuman ngesol warnanya jadi ngaco. Ini kan aslinya ada keping-pingan ya. Iya. Nah, dia waktu itu ngecat Hilang. malah biru jadinya. Ah, Ini dia pink hijau, dua warna sih sebenarnya. Biasanya putih. Ini tahun 2002. oke. Next. Ini motor Honda, Mas, benar? Honda apa, Mas? Vario. Vario. Vario di restorasi. Ini sprint. Sprint. Diapain? Ini tadinya dia mau ngecat, cuman berhubung apa ya? Ini tuh orangnya sebenarnya perfect. Cuman dia pernah ngecat di bengkel lain, kok nggak Iya, dicat iya, sampai iya. dalam. Akhirnya dia minta di repaint ulang di sini. Ini belum selesai bongkarnya. Ini GTS 2,5. Itali dong, Mas. Itali. Tahun berapa, Mas? Ini tahun 2012 versi akhir versi akhirnya GTS 2,5. Diapain, Mas? Dia mau ini orang mana ya? Orang Batam kalau nggak salah ya. Dia ngirim motor ke sini mau di repair mesinnya. Ini sama nih penyakitnya kayak GTS gue yang tadi gue ceritain tuh. Dia suka overheat. Oke. Setelah dia nyobain motor gue, dia malah minta spek yang kayak motor Sama. gue. Jadi Berarti downgrade dong? downgrade. Tapi downgrade untuk hasil yang lebih tinggi gitu. Ini S apa LX, Mas? Gua anjing nggak hafal, cu. LX lampu bulat. Oke. Ini juga kerjaan bengkel lain nih sebenarnya. Ini diapain? Bore up. Oh, mau diborap nih? Kerjaan dari bengkel lain. Oke. Gue disuruh benerin. Oke. Ya biasa lah, Mas ya, tukang cebok ya. Lumayan deh, pening kepala. Oke, lanjut. Ya, di sini ada ini GTS yang tadi lu bilang ya, Mas? Nah, ini GTS gua 2,5. Habis direstorasi full. Semua diganti baru, body di repaint ulang, luar dalam. Ini GTS 2,5 versi pertama 2007. Bener-bener masih Itali. Wow. Masih jadi motor lo atau udah dijual? Alhamdulillah kejual. Anjir. Oke, lanjut. Ini ada sprint. Kayaknya sprintnya masih baru, Mas. Ini ngapain, Mas? Not limited edition bisa dibilang. Dia mau ngecat CVT, mau disamain kayak bodinya warna hitam dop sama handle-nya. Sebenarnya dia mau semua sih. Nggak mau ada warna lain, dia maunya full black. Oke. Ini Vespa klasik bukan sih, Mas? Ini Vespa klasik New PX. Dia tadinya PX biasa, dibikin jadi New PX. Bisa kan? Ini nge-restore. Semua diganti baru, part-partnya. Dia nih tahun 2004 kalau nggak salah. Ini dia mau bikin versi yang New PX Anniversary. Dibaruin semua partnya, diganti-ganti, cakramnya baru semua, kepalanya. Nah, ini dia sebenarnya sama. Ini kerjaan dari bengkel lain juga. Gue kebagian ngerestorasi lagi. Ya, Mas Ruli jadi tukang cebok ya, guys. Nah, ini gue mau masuk ke dalam ini ada motor balap ya, cuy. Kita lihat motor balap RAW. Anjay. Ini motor-motor balap bukan sih, Mas? Yang motor balap sih ada dua ya. Vespa. Oke. Cuman ya beginilah. Nih bisa dibilang gudang nyimpen motor-motor yang ada 3 motor. Orangnya lupa kali ya. 2 tahun tuh di sini. Anjir. Buat gue aja kali ya, Mas. Satu, Mas. Anjir. Oke. Ntar kalian bisa lihat ya. Nah, ini sini ada yang motor Yamaha X-Ride nih, kayak gue kenal nih motor siapa ya. Motor temen lo. Ya, ini. Motor mas-mas. Aduh. Oke, lanjut. Kita muter lagi. Ini ada mesin-mesin ya, guys. Nggak tahu ini mesin motor siapa. Mesin GTS 2,5 ada 2. Sprint. Ini LX 2V. Ini semua lagi nunggu part yang lagi dikerjain di bengkel Bubut. Ini apa, Mas, kanan, Mas? Itu. Hah? Itu Zip, sorry. Ini GTS 2,5. Oh, dua-duanya ya? Ini? GTS 2,5, ini Sprint. Ini? Ini LX 2V. Oke, lanjut. Gue mau ke office dulu nih. Office awalnya office, guys. Tapi gue nggak ngerti lagi nih jadi anjing kan. Berantakan parah. Lu lihat kan banyak piala-pialanya. Jancuk kan?
Nah ini tadinya office tapi jadi kayak gini, nggak ngerti gua. Padahal ini kalau jadi office enak banget, makin banyak sih yang nongkrong. Mas ini ada Olins mas, Olins punya siapa mas? Olins. Mau dijual tuh? Berapa mas? Buat Vespa. Vespa apa mas? Sprint. Primavera masuk dong. Primavera masuk lah. Kalau Vespa dulu apa kan? S. Lebih pendek di ukurannya. Oh, berapa duit mas? Ini second ya? Second, like new. Berapa duit mas lu jual? Berapa ya? 9 sih kalau ada yang mau nggak apa-apa. Ini ada knalpot 2 tak juga, row. Oke, jangan lama-lama, kasihan Mas Ruli, dia aibnya dia di sini semua. Kita langsung ke bawah guys, ke tempat pengecatannya. Nah ini kita udah masuk ke kiri dulu mas. Udah masuk ke ya tempat pengecatannya nih guys. Nah ini oven lu bukan sih mas? Iya. Oven lu kan? Ini jadi kalau gue nyebutnya nih ruang steril. Ruang steril nih, gue ngecat di sebelah situ. Oke. Ada ruangan ini ruang steril. Kenapa gue namain ruang steril? Karena setelah gue ngecat di sana, gue di sini proses pengeringan. Jadi gue nggak kayak bengkel-bengkel orang nih ngecat di situ, ngeringin di situ. Karena kan untuk hasil finishingnya pasti beda ya. Oke. Nah, ini tuh ruang steril. Ini ada beberapa body yang Masih ini Itu vario tadi mas ya? Ini vario yang tadi. Ini baru selesai divoksi, diamplas, nanti dicat dasar. Nah, ini PX yang tadi di atas. Oke. Ini sebenarnya udah gue furnish semuanya. Tapi lu amplas lagi, ada yang kurang? Amplas lagi? Enggak, bukan ada yang kurang. Ini gue by request. Ini orangnya minta wet look. Oke. Jadi kalau wet look itu gue di sini setelah di furnish, gue amplas lagi, nungguin kering nih. Misalkan gue setelah ngecat jadi furnish seminggu kemudian, gue amplas lagi kayak gini, nih amplas halus. Ini habis ini kering, dibersihin semua untuk di furnish ulang lagi. Biasanya ini kan yang kedua nih. Oke. Ini orangnya kalau minta wet look tuh biasanya sampai 3 kali. Ya hasilnya kayak yang tadi tuh yang di atas tuh, yang PX tuh. Motor gua bisa nggak masih gituin mas? Bisa banget. Kalau ngecat di sini bisa ya? Ini sabar. Sabar dan kalau harus ngecat di sini dong. Harus, wajib. Oke, ini bisa ngecat pelek juga. Semua bisa. Nah ini area catnya guys. Oke, ini kalau ngecat semua ditutup dong mas pintu-pintunya? Pintu ketutup rapet. Ini ada pintu dari luar, ini pintu dari atas. Ini gue sirkulasinya sengaja gue bikin model lurus kayak gini supaya gue ngecat di sini kan, supaya nggak kotor. Oke. Debunya jadi apa masuk dari sini, outnya gitu. Oke. Lumayan bagus sih sirkulasinya. Tapi dibanding yang di HI jauh bagus di HI kemana-mana. Oh ini lu kompresornya lu filter juga ya mas? Nah, Ini filter kan? filter. Ini yang lo lihat cuman 1, 2, 3. Di belakang kompresor gua ada 4 filter lagi. Oh. Jadi kenapa gue pakai filter yang banyak tuh? Anti debu dong. Bukan anti debu. Kalau anti debu itu dari ruangan. Oke. Kenapa gue pakai filter banyak? Di sini fungsinya satu untuk yang pertama dari kompresor tuh supaya nggak ada oli. Biasanya dari kompresor itu ada Masuk, oli. Mas? Hah? Masuk ke angin ya? Masuk. Oh. Si mesin itu kan suka ada rembesan tuh. Ah. Turun ke tabung, naik ke selang-selang. Oh. Nah, gue makanya kenapa pakai sampai 6 sampai 7 filter tuh supaya bener-bener sampai di spray gun nih clean. Angin doang ya? Angin doang murni. Nah, ini tuh udah di sini tuh udah mikron-mikron kecil nih, paling cuman 5 mikron, di sini udah 0,3 mikron. Jadi di sini bener-bener udah nggak ada air. Nah, kalau lo lihat nih masih ada air nih di sini. Oh iya. Masih ada air. Masih tembus juga. Ini berarti dia udah yang nomor 56. Masih tembus tuh ya? Masih tembus. Nah, ini terakhir nih. Ini udah nggak ada air sama sekali. Oke. Ini juga mas ini rapi banget mas. Ini masih baru ya? Enggak. Serius loh? Wah anjing coy, guys, lihat guys. Ini sumpah ini clean banget. Nggak ngerti lagi gua. Ini emang maintain Alat sendiri ya? di sini. Maintain alat sendiri nggak sih mas? Lu suka ngecekin nggak sih mas? Pasti. Terutama kayak anak-anak yang di sini juga emang udah gua biasain maintain tuh, yang namanya selesai ngecat tuh wajib ngebersihin. Apalagi kalau habis furnish. Furnish wajib banget bongkar total, bersihin, rakit lagi. Tes normal. Nah, gue juga di sini pressure ada hitungannya. Oke. Di sini Jadi kalau juga kurang dikit lu tahan dong ya? Nggak mungkin lu langsung semprot lagi lah ya? Enggak. Ini gue pakai fuel press. Bukan fuel press tuh, jadi fuel press kayak motor. Ini air press regulator. Dia jadi pengaturannya misalkan kompresor gue yang di bawah
over nih, drop atau pressure-nya terlalu tinggi. Dia di-cut. Misalkan di sini bisa masuk 8 bar, tapi dia nge-cut cuma 2 bar. Di sini juga nge-cut cuma 2 bar. Supaya hasilnya tetap Maksimal lah ya. maksimal. Dari start sampai selesai pressure-nya sama. Jadi nggak akan ada yang namanya ngejeruk parah. Anjir guys, ini prosesnya sadis banget. Gua nggak tahu sih bakal keracun atau enggak. Jadi tadi gue lihat yang bangsat. Jadi ini udah diceritain ya. Apalagi ini nanti lo gue tunjukin furnace gua. Oh, tai. Ya gue suka wet look. Kalau ditunjukin furnace pasti gua anjing sih. Ya ini tadi udah cerita ya. Ini gue ceritain ulang sedikit. Filternya banyak, di luar juga ada. Di sini ada 3 dan ada pengukur si anginnya, tekanan anginnya. Jadi yang Mas Ruli mau nih, dia udah punya standar guys. Tekanan anginnya tuh harus berapa? Jadi dia harus sesuaikan dan harus di-cut sama mesin ini kalau ketinggian ataupun kerendahan dia harus ngisi dulu. Jadi memang harus ada standarnya. Hasilnya pasti sama, hasilnya pasti maksimal kalau menurut gue. Mungkin itu aja kali ya Mas ya. Ya, mungkin garage tour-nya itu aja. Setelah ini gue mau ngobrol sama Mas Ruli masalah konsep motor gue. Kok jadi keracun ya guys? Kita lihat dulu aja konsepnya masuk apa enggak sama gue. Mungkin itu aja. Sekian. Mau bikin kenceng Mas. Iya ini. Aduh anjing. Tai. Bangsat. Di rumah. Tapi bannya udah pakai towing. Anjing kan? Tai kan? Tai kan guys? Jemput pakai towing loh. Lagi free towing. Oh bangsat, free towing guys. Udah diskon PSBB free towing. Jadi gimana gua nggak keracun anjing? Ya kita lihat aja lah ya. Di rumah aja. Ya kalian di rumah aja biar Mas Ruli yang kerja. Anjay, ya mungkin itu aja. Semoga PSBB ini cepat berlalu, Mas Ruli juga normal lagi ya Mas. Mungkin itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow IG-nya Erautoworks. Nanti gue taruh di mana lah, di sebelah mana gue bakal taruh. Oke guys, mungkin itu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam, bye. Thank you ya Mas. Thank you. Oke, tadi gue udah sempet ngobrol ya Mas Ruli yang masalah bahasa Aerox gue. Jadi kesimpulannya, orang ini udah meracuni. Gue bakal repent di sini. Di video selanjutnya, gue akan beli body baru Aerox dan copot pelek gue buat di repent di sini. Warnanya kayak apa? Kalian harus sabar aja ya. Gua projectnya memang kalau sama Mas Ruli menurut gua waktunya memang agak lama karena kerjanya detail banget, ya kan Mas? Ya, karena gue ngerjain semuanya tuh by SOP. Ada SOP-nya guys. Berarti motor gue jadi wet look dan keren nggak Mas nanti Mas? Pastinya dong. Karena gue di sini nggak pernah menjanjikan kayak orang-orang ngecat velg sehari jadi, berapa jam jadi. Kuat nggak? Itu dia ya yang gue nggak mau. Ngecat ya udah ada aturannya, tunggu berapa kering berapa lama, baru cat dasar, baru finishing. Nggak ada ngecat set jadi. Dukun apa tukang cat? Anjir guys, ini gue harus lihat hasil motor gue. Di video selanjutnya gue bakal bawa body sama pelek gue. Sebelumnya ini kayaknya udah cukup lah ya. Kalau takut kepanjangan kalian mungkin akan jadi bosan. Jadi gue buat penasaran aja sampai sini. Tunggu kelanjutan videonya ya guys. Sebelumnya makasih ya Mas Ruli. Jangan lupa di follow Erautoworks dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Support gue terus. Bye. Pagi, siang, sore, malam.